selamat datang di YouTube channel ini. Di channel ini, teman-teman akan memahami tentang kepabeanan dengan mudah. Kali ini saya akan membahas apa itu pabean, apa itu cukai, dari dasar sekali. Di Republik Indonesia yang kita cintai ini, masalah kepabeanan merupakan tanggung jawab dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebelum kita mengetahui bagaimana sih dunia kepabeanan itu, kita harus kuasai terlebih dahulu pondasi awal untuk memahami kepabeanan, atau dalam hal ini bea dan cukai. Ibarat sebuah bangunan, untuk apa sebuah bangunan mewah tapi pondasi dari bangunan tersebut lemah? Gampang roboh bukan? Kepabeanan atau selanjutnya kita sebut bea dan cukai merupakan dua kata yang memiliki arti berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama merupakan sumber pendapatan negara, selain pajak dan pendapatan negara lainnya. Yuk kita simak. Saya mulai dari bea ya, dan nanti cukai. Bea. Sebelum kita tahu apa itu bea, ada yang bisa kasih contoh penerimaan negara yang kata depannya bea? Bea materai, Pak. Mungkin bea balik nama. Sepertinya bea masuk itu. Bea keluarga. Bea nikah mungkin. Apa ya? Bea ya kali ya? Ada lagi? Oke, kita bahas ya. Dari semua penerimaan negara tersebut, manakah yang milik atau dipungut oleh bea dan cukai? Bea materai? Bukan. Bea balik nama? Bukan. Bea masuk? Betul sekali. Bea keluar? Ada yang masuk, ada juga yang keluar. Oke, betul ya. Bea nikah? Yang jawab tadi pasti Jonas ya, alias jomblo ngenes ya. Biaya. Ke kampung Melayu biayanya berapa, Bang? Rupanya banyak ya penerimaan negara yang kata depannya bea, tapi tidak semuanya milik atau dipungut oleh bea dan cukai. Hanya bea masuk dan bea keluar saja yang dikenal di dunia kepabeanan. Bea masuk itu apa sih? Bea masuk adalah penerimaan negara yang wajib dibayar oleh importir atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap importasinya. Sedangkan bea keluar adalah penerimaan negara yang wajib dibayar oleh eksportir atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap eksportasinya. Sekarang sudah paham kan apa itu bea masuk dan bea keluar? Sekarang kita bahas cukai. Di sini saya tidak mau membahas definisi cukai ya, karena aliran saya bukan aliran definisi sih. Tapi langsung ke barang-barang yang terkena pungutan cukai. Ayo, ada yang tahu tidak barang apa yang kira-kira terkena pungutan cukai? Atau teman-teman beli barang apa, kemudian sepertinya kena pungutan cukai nih? Beli barang mewah, Pak. Beli bensin mungkin. Beli barang branded, Pak. Beli perhiasan. Beli rokok. Beli bir mungkin. Ada lagi? Oke, kita bahas ya. Dari semua barang-barang yang tadi teman-teman sebutkan, mana yang terkena pungutan cukai? Mobil mewah? Ternyata tidak. Bensin? Bukan ya. Barang branded atau yang bermerek? Bukan juga. Perhiasan? Tidak tuh. Rokok? Oke, betul ya. Bir? Betul juga. Sekarang, saya tulis lengkap barang-barang yang terkena pungutan cukai, atau bahasa kepabeanannya barang kena cukai, atau disingkat BKC. Atau bahasa modulnya objek cukai. Yang pertama, etil alkohol, atau kalau disingkat etanol. Rumus kimianya C2H5OH. Nah, untuk etanol ini bahasa sehari-harinya disebut
alkohol. Yang kedua, barang yang terkena pungutan cukai yaitu MMEA atau kepanjangannya minuman mengandung etil alkohol. Untuk bahasa sehari-harinya disebut miras atau minuman keras, atau di daerah lain biasa menyebutnya dengan istilah mikol atau minol, yang artinya sama-sama minuman beralkohol. Contoh produk MMEA atau minuman mengandung etil alkohol di pasaran bebas ini yaitu bir, champagne, dan sejenisnya. Yang ketiga, yang terkena pungutan cukai atau yang terakhir yaitu HT, yang merupakan singkatan dari hasil tembakau. Contoh produk HT yang ada yaitu rokok atau sigaret, cerutu, dan yang terbaru yaitu vape atau rokok elektronik. Jadi untuk HT ini jangan pernah hanya menyebut tembakau saja ya. Artinya yang terkena pungutan cukai ini bukan tembakaunya, tapi hasil tembakau. Untuk HT atau hasil tembakau ini penyebutannya harus lengkap loh. Jadi penyebutan yang benar dan lengkap adalah hasil tembakau berupa rokok atau hasil tembakau berupa cerutu. Masalah penyebutan ini sudah sering terjadi sehingga menimbulkan salah paham di masyarakat. Karena masyarakat awam tahunya yang terkena cukai adalah tembakau. Padahal yang terkena pungutan cukai adalah hasil tembakau. Begitu ya teman-teman? Nah, sekarang teman-teman sudah paham apa itu bea, apa itu cukai. Mereka berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama. Dan mereka semua adalah jenis pungutan yang dipungut atau dikelola oleh instansi bea dan cukai. Dan jenis dari pungutan bea dan pungutan cukai tidak bisa saling ditukar. Berarti, sejak saat ini, kalau menanyakan berapa besaran bea masuk pada suatu barang, jangan menggunakan istilah cukai ya. Karena yang terjadi di masyarakat, mereka menanyakan berapa besarnya bea masuk suatu barang, tapi diganti dengan kata cukai. Misalnya, handphone ini cukainya berapa ya? Atau sepeda Brompton ini cukainya berapa sih? Dan sebagainya. Ini salah besar loh. Yang benar, handphone bea masuknya berapa? Sepeda Brompton bea masuknya berapa ya? Oh iya, untuk tambahan, jangan pernah menyandingkan atau menambahkan kata bea masuk, bea keluar, dan cukai dengan kata pajak. Pembahasan tentang pajak merupakan pembahasan tersendiri. Sering terjadi di masyarakat, contohnya adalah barang impor X, pajak bea masuknya berapa ya? Ini tidak benar. Yang benar, kalau mau menanyakan bea masuk, maka kata pajaknya dibuang. Jadi, kalimat tanyanya yang benar adalah barang impor X bea masuknya berapa ya? Tanpa ada kata pajak di depannya. Atau Anda eksportir yang bertanya, saya mau kirim barang ekspor Y, pajak bea keluarnya berapa ya? Ini pun tidak tepat. Yang benar, kata pajaknya dibuang. Jadi, yang betul adalah saya mau kirim barang ekspor Y. Bea keluarnya berapa? Ini yang benar. Kalau bicara dahulu kala, memang sempat ada yang namanya pajak atau pungutan ekspor. Tapi sekarang pajak ekspor tersebut sudah tidak ada. Jadi menurut ilmu keuangan negaranya, jangan pernah menyebut bea masuk dengan kata pajak bea masuk, atau pajak bea keluar, atau pajak cukai, karena tidak ada jenis pajak tersebut ini. Bagaimana teman-teman? Kesimpulan pada materi kali ini adalah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti kepabeanan, maka kita harus paham tentang pungutan bea dan pungutan cukai. Bea di dalam kepabeanan ada dua, yaitu bea masuk dan bea keluar.
di mana bea masuk dikenakan terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia yang dibayar oleh importir atau orang yang bertanggung jawab terhadap pemasukan barang impor tersebut. Sedangkan bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor yang keluar dari Indonesia yang dibayar oleh eksportir atau orang yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran barang ekspor. Untuk pungutan cukai hanya dikenakan, sekali lagi hanya dikenakan sampai dengan saat ini hanya terhadap 3 jenis barang kena cukai, yaitu etanol atau etil alkohol, MMA, minuman mengandung etil alkohol, dan HT atau hasil tembakau. Jadi, jangan pernah bertanya lagi kalau barang branded kena cukai tidak ya? Atau, saya beli mobil kena cukai tidak? Jawabannya tidak. Intinya, di luar ketiga barang BKC tadi, maka tidak ada pungutan cukai. Sudah semakin paham kan tentang materi kepabeanan yang dasar ini? Pastinya sudah clear kan perbedaan antara pungutan bea dengan pungutan cukai? Nah, teman-teman dapat memberikan usul materi atau masalah apa yang ingin dibahas pada tayangan berikutnya, dan kami akan bahas dengan bahasa yang mudah dimengerti dan simple. Bagaimana caranya? Silakan usulan tema atau materi dicantumkan dalam kolom komentar di bawah. Akhirnya, pastinya jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya untuk mengetahui adanya materi yang baru dan dapat mengikuti materi di channel ini terus ya. Mata aktivitas teman-teman, jaga kesehatan, sukses terus, sampai jumpa.